jumpa kembali dalam episode Kesaksian Imam Katolik. Sebelum saya memulai menceritakan kisah nyata ini, mohon untuk membantu perkembangan channel ini dengan memberikan tanda like, subscribe, share video ini, atau memberikan komen masukan untuk perkembangan video ini ke depannya. Baik, terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini, bahwa saya akan menceritakan bahwa pekerjaan saya sebenarnya adalah satpam. Saya bekerja sebagai satpam di PT Astra Mikrotronik Teknologi yang terakhir berganti nama menjadi PT Unisem. Dan saya bekerja di PT itu sebagai security hampir 20 tahun. Jadi 19 tahun 8 bulan saya bekerja sebagai security, dengan gaji terakhir saya adalah 2 juta gaji pokok saya. Dan pada saat saya mendaftarkan sekolah anak saya di Sekolah Permata Harapan, yaitu di sekolah itu uang pendaftaran 13 juta dan uang sekolahnya per bulannya 500.000. Tapi saya terpaksa nekat mendaftarkan anak saya sekolah di sana, dan saya menemui ketua yayasan atau pengurus yayasan untuk memberikan saya keringanan dalam pengangsuran uang muka, dan saya diberi keringanan untuk mengangsur selama 12 bulan atau 1 tahun. Dengan demikian, saya sepakat untuk membayar angsuran selama 12 kali, dan 1 bulannya saya akan mengangsur 1 juta. Jadi dalam 1 bulan saya harus menyediakan 1 juta untuk angsuran uang pendaftaran dan 500.000 untuk uang masuk atau uang SPP. Dengan demikian berarti untuk sekolah anak saya saja saya harus menyediakan 1.500.000, sementara gaji saya cuma 2 juta. Dan saat itu saya ada uang 2.500.000, jadi saya langsung membayar 2.500.000. Dengan demikian uang pangkal atau uang pendaftaran anak saya tinggal 10.500.000. Dan semenjak itu saya mencari penghasilan tambahan, pekerjaan sampingan. Saya bekerja sebagai debt collector atau penagih utang, di mana seorang penagih utang harus mempunyai prinsip raja tega, tidak ada kenal kasihan. Karena kalau saya lembek berarti saya tidak dapat komisi, karena saya dibayar komisi sebesar 20%. Jadi lumayan besar untuk saya. Dan saya melakukan pekerjaan itu. Setelah saya melakukan pekerjaan itu, saya merasa tidak tenang. Saya merasa seperti dihantui rasa cemas, karena apa yang saya lakukan di tempat kerja menagih utang itu kadang terbawa sampai ke rumah. Di rumah juga saya emosional, saya omongnya kasar, dan saya merasa tidak tenang. Tapi dengan penagih utang itu mendongkrak penghasilan keluarga saya, tapi semuanya serba tidak tenang. Saya tidak tenang dalam bekerja. Dan berkat keuletan saya dapat penghargaan dari salah satu bank BUMN sebagai penagih kartu kredit terbaik. Dan biasanya saya diberikan tagihan kepada penunggak yang cukup lama alias bandel. Dan itu terjadi di lingkungan orang-orang elit. Jadi saya harus mendatangi orang-orang di pemerintahan, pengusaha yang bandel untuk membayar itu. Dan saya siap untuk duet atau fight dengan mereka. Dan setiap kali saya tagih, pasti mereka bayar. Dan pernah kejadian, berkat kerja keras saya dihubungi oleh salah satu perusahaan furnitur di Batam untuk menagih tunggakan di sebuah travel di Nagoya, Pulau Batam. Dan saya terpaksa melakukan itu. Saya mendatangi travel itu
dan semua barang-barang di kantor itu, sofa, kursi, meja, semua saya angkut. Dan ternyata di travel tersebut juga dia mempunyai preman. Dan datanglah anak buah preman itu lebih kurang 5 orang. Saya sendiri siap fight dengan mereka. Dan saya katakan, saya tidak akan pernah takut dengan kalian. Dan saya siap fight. Dan saya harus, gimana pun saya harus bawa pulang ini. Akhirnya terjadi perdebatan dan mereka menyerah. Karena saya, kalau udah maju, pantang saya mundur. Akhirnya mereka menyerah. Saya telepon mobil truk untuk mengangkat semua barang-barang yang di kantor itu. Jadi semua barang-barang di travel itu tidak ada lagi. Kursi, meja, lemari semua saya angkat. Karena dia mengambil dari bos furniture itu. Dan semenjak saat itu nama saya semakin terkenal. Banyak sekali orang menghubungi saya. Ada beberapa bank swasta, ada beberapa orang pengusaha. Tapi saya bukannya senang. Saya merasa makin tersiksa. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti menjadi penagih utang. Dan apa yang terjadi? Begitu saya berhenti jadi penagih utang, justru ekonomi keluarga saya jadi berantakan. Jadi berantakan lantaran karena penghasilan saya tidak cukup lagi. Akhirnya saya pun stres. Kenapa saya berpikir saya menyerahkan diri kepada Tuhan, tapi cobaan saya hadapi sungguh luar biasa. Bahkan hampir anak saya drop out. Jadi bulan keempat sempat berlanjut lagi, anak saya akan drop out sekolah. Karena saya tidak sanggup lagi untuk membiayai sekolah anak saya. Karena gaji saya nggak akan cukup. Maka saya memutuskan saya harus berdoa kepada Tuhan agar saya segera diselamatkan dari masalah ini. Dan saya menyerahkan kepada Tuhan Yesus yang punya kuasa, yang atas langit dan bumi, atas surga dan dunia. Saya menyerahkan kepada Dia dan saya melibatkan Bunda Maria untuk membantu mendoakan saya kepada Tuhan yang punya kuasa atas langit dan bumi ini. Dan saya mulai berdoa dan lebih kurang 3 hari dari saya berdoa itu, saya mendapat telepon dari orang yang sangat saya kenal, namanya Ibu Anastasia, tapi biasanya kami panggil Ibu Nana. Dan Ibu Nana ini menawarkan saya untuk suatu kerjaan, tapi saya harus bertemu dengan salah satu bos dari Jakarta dan kami janjian ketemu di perumahan Sukajadi di ayam goreng Fatmawati, di restoran ayam goreng Fatmawati. Dan kami bertemu dan puji Tuhan, ternyata doa saya terjawab. Tuhan Yesus sangat luar biasa. Bapak yang dari Jakarta itu menawarkan saya untuk menyebarkan brosur Hypermart. Karena saat itu Hypermart pertama sekali buka di Pulau Batam. Dan saya sangat senang mendengar itu. Dan saya diwajibkan untuk menghabiskan puluhan ribu eksemplar brosur itu dalam seminggu. Jadi saya akan membagi seluruh Pulau Batam, mulai dari pelosok-pelosok Pulau Batam, semua kampung-kampung saya masuki seminggu 2 kali dan saya harus habiskan itu. Dan saya mengatakan saya siap untuk bekerja itu karena saya butuh uang. Dan saya, karena saking banyaknya yang harus saya kerjain, saya mencari lagi, merekrut lagi anggota sebanyak 20 orang untuk membantu saya. Dan setiap hari kami kerjakan itu, mendrop di seluruh perumahan Pulau Batam dan juga di setiap lampu-lampu merah kami kerjakan itu. Dan saudara-saudara, supaya diketahui bahwa dengan membagi brosur dari Hypermart ini, penghasilan saya dalam 1 minggu 3 kali lipat daripada gaji saya 2 juta. Jadi dalam 1 minggu saya akan dapat 6 juta. Itu pendapatan bersih saya. Belum lagi saya mengkaji 20 orang yang membantu saya. Sungguh luar biasa saudara-saudara, kuasa Tuhan. Dan semenjak saat itu sampai dengan anak saya menamatkan di sekolah elit tersebut, di sekolah Permata Harapan, saya tidak kekurangan lagi karena saya sudah dikasih berkat yang luar biasa. Itulah saudara-saudara bahwa Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Doa Bunda Maria yang juga luar biasa, selalu meminta restu,
minta pertolongan putranya Yesus Kristus untuk membantu kita. Maka apabila kamu ada permasalahan, serahkanlah kepada Tuhan Yesus. Dia akan merubah sesuatu yang mustahil menjadi nyata. Terima kasih, kesaksian saya ini dari penagih utang mendapat rezeki yang luar biasa lewat Ibu Nana memberikan saya pekerjaan yang luar biasa juga untuk menyebarkan brosur Hypermart di Kota Batam. Apabila Bapak Ibu menganggap kesaksian saya ini berguna, bermanfaat untuk sharing pengalaman iman, saya minta like, subscribe, bagikan video ini agar makin banyak orang percaya bahwa Tuhan Yesus benar adanya. Sekian, terima kasih.